Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 Statistika SS10 akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh perbedaan tempat tinggal mahasiswa PPKU IPB University antara rumah, kos, dan asrama terhadap kesehatan mental. Selanjutnya, akan ada penjelasan mengenai latar belakang penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Mei. Kepada Mei, dipersilahkan. WHO tahun 2019 menyatakan bahwa 970 juta orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan mental, di mana 1 dari 4 orang merupakan remaja. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa 6,2% penduduk berusia 15 sampai 24 tahun mengalami depresi. Kondisi ini membuat mahasiswa tahun pertama menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Bagi mahasiswa, perbedaan tempat tinggal merupakan salah satu faktor penting terhadap kesehatan mental seseorang. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Perbedaan Tempat Tinggal Mahasiswa PPKU IPB University antara rumah, kos, dan asrama terhadap kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perbedaan jenis tempat tinggal mahasiswa PPKU IPB University dapat memengaruhi kesehatan mental mereka. Selanjutnya, akan ada penjelasan mengenai tujuan dari penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Kayla. Kepada Kayla, dipersilahkan. Tujuan yang pertama yaitu mengukur dan membandingkan tingkat kesehatan mental mahasiswa PPKU IPB berdasarkan kategori tempat tinggal yaitu rumah, kos, dan asrama. Yang kedua, mengetahui distribusi mahasiswa dengan kategori kesehatan mental rendah dan tinggi pada masing-masing tempat tinggal. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesehatan mental mahasiswa berdasarkan tempat tinggal mereka. Dan yang terakhir, menentukan kelompok mahasiswa yang lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental berdasarkan tempat tinggal. Selanjutnya, akan ada tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Konita. Kepada Konita, dipersilahkan. Kesehatan mental berasal dari kata lain yaitu mens yang artinya mentis berarti jiwa. Hygiene yang berarti ilmu tentang kesehatan. Definisi kesehatan mental menurut WHO 2013 adalah kondisi kesejahteraan di mana individu dapat merealisasikan kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal mahasiswa sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi interaksi sosial, tingkat stres, dan kesejahteraan individu. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai data apa saja yang digunakan oleh kelompok kami yang akan dijelaskan oleh saudara Furkon. Kepada Furkon, dipersilahkan. Ini kita menggunakan data primer yang kita sebarkan dengan melalui kuesioner kepada mahasiswa PPKU IPB yang dimana sesuai dengan yang disampaikan teman-teman saya tadi dengan kategori rumah, kos, dan asrama. Sampel yang kami gunakan yaitu ialah random sample, yang dimana jenis data yang kami gunakan itu ialah kuantitatif. Yang 16 diantara itu kami memakai skala penghubung ordinal, 1 rasio, dan 1 nominal. Selanjutnya akan ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Ray. Kepada Ray, dipersilakan. Yang pertama ada pendekatan. Kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya metode, kita menggunakan cara survei deskriptif. Lalu selanjutnya ada analisis data. Pengukuran kesehatan mental menggunakan kuesioner skala Likert, yaitu menggunakan poin 1 sampai 5. Lanjut, setiap responden mendapatkan skor berdasarkan jawaban mereka. Lalu skor dijumlahkan berdasarkan kategori tempat tinggal. Lalu hitung rata-rata skor kesehatan mental per kategori tempat tinggal. Selanjutnya gunakan nilai rata-rata atau mean sebagai cut-off point. Lalu interpretasi berdasarkan persentase dari skor maksimal. Lalu yang terakhir kategori hasil kesehatan mental rendah atau tinggi. Selanjutnya kita akan ada hasil dari penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Javier. Kepada Javier, dipersilahkan. Bisa kita lihat pada tabel 4.1 untuk hasil penelitian. Untuk kategori responden yang tinggal di rumah atau PP pulang pergi, jumlah responden yang kita peroleh yaitu 33 responden dengan total skor 2076. Dengan rata-rata atau meannya itu 62,9 dengan responden yang mendapatkan di bawah mean atau di bawah mean itu ada total 14 responden dan yang di atas mean ada 19 responden. Untuk kategori responden yang tinggal di kos, total responden ada 33 dengan total skor adalah 2009 dengan rata-rata atau meannya 60,87. Dengan responden yang mendapatkan di bawah mean itu ada 14 responden dan yang di atas mean ada 19 responden.
Dan terakhir yang untuk kategori responden yang tinggal di asrama, kita mendapatkan responden dengan total 33 responden dengan total skor adalah 1.804 dengan rata-rata atau meannya 54,66. Dengan kategori responden yang mendapatkan di bawah mean ada 17 responden dan yang di atas mean ada 16 responden. Selanjutnya akan ada pembahasan dari penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Aufa dan juga Disha. Kepada Aufa dan Disha dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan yang pertama, di sini ada distribusi responden berdasarkan kategori kesehatan mental, baik rendah maupun tinggi. Jadi yang pertama jumlah mahasiswa yang tinggal di rumah atau PP memiliki jumlah responden 33 dengan cut-off point atau mean 62,9. Kategorinya yang di bawah mean yang di bawah 62,9 ada 14 responden atau 42,4%. Untuk yang di atas mean lebih dari sama dengan 62,9 ada 19 responden atau 57,6%. Yang kedua ada mahasiswa yang tinggal di kos dengan jumlah responden 33 dengan cut off point atau mean 60,87 dengan kategori di bawah mean atau kurang dari 60,87 ada 14 responden atau 42,4%. Dengan di atas mean lebih dari sama dengan 60,87 ada 19 responden atau 57,6%. Yang terakhir ada mahasiswa yang tinggal di asrama dengan jumlah responden 33, cut off point-nya atau mean-nya 54,66 dengan kategori di bawah mean kurang dari 54,66 ada 17 responden atau 51,5%. Dan di atas mean lebih dari sama dengan 54,66 ada 16 responden dengan persentase 48,5%. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Yang pertama, mahasiswa yang tinggal di rumah ini memiliki kesehatan mental yang cenderung lebih baik, yaitu dibuktikan dengan 19 respondennya di atas rata-rata. Nah, hal ini dibuktikan dengan skor yang tinggi pada beberapa perubahan yang digunakan. Seperti contohnya, responden merasa memiliki fasilitas yang lengkap, tidak cemas barang akan hilang, dan lain sebagainya. Lalu, mahasiswa yang tinggal di kos juga menunjukkan kesehatan mental yang cukup baik. Hal ini juga ditunjukkan dengan 19 responden memiliki skor di atas rata-rata. Yang terlihat di mana responden sudah merasa hidup mandiri, lingkungan tidak bising, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada mahasiswa yang tinggal di asrama, ini cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih rendah karena memiliki skor kesehatan yang dimana di bawah meannya itu lebih banyak, yaitu 17 dari 33 mahasiswa. Walaupun begitu, ada beberapa aspek positif juga yang bisa kita lihat, yaitu kedekatan jaraknya lebih dekat, lalu kecocokan teman sekamar, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan ada kesimpulan dari penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Nisrina. Kepada Nisrina dipersilahkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 99 mahasiswa PPKU IPB University yang tinggal di rumah, kos, dan asrama, ditemukan bahwa tempat tinggal mempengaruhi tingkat kesehatan mental mahasiswa. Dan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang tinggal di rumah dan kos cenderung memiliki kondisi kesehatan mental yang lebih baik dibanding mahasiswa yang tinggal di asrama. Dengan demikian, semakin baik kualitas lingkungan fisik dan sosial tempat tinggal, maka semakin tinggi pula kecenderungan mahasiswa untuk memiliki kesehatan mental yang baik. Terima kasih kepada Nisrina yang telah menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian kami. Selanjutnya akan ada saran dari penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah tentang saran. Yang pertama untuk mahasiswa. Mahasiswa mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan sebelum memilih tempat tinggal, seperti tingkat kebisingan, privasi, kelengkapan fasilitas, dan fleksibilitas aktivitas pribadi. Dan untuk pengelola asrama, pemilik kos, dan orang tua, diharapkan untuk melakukan perbaikan fasilitas fisik seperti memperluas ruang kamar, menyediakan ruang belajar bersama yang tenang, serta memperhatikan aspek privasi kebersihan. Sedangkan untuk orang tua, diharapkan untuk lebih berinteraksi dengan anaknya, terutama membahas tentang akademik sang anak. Dan untuk IPB University, IPB perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kondisi tempat tinggal mahasiswa, terutama asrama. Dan telah habislah pembahasan kami mengenai analisis pengaruh tempat tinggal terhadap kesehatan mental mahasiswa PPKU IPB University. Semoga dengan penelitian kami, pihak-pihak terkait dapat memperbaiki sehingga jumlah kesehatan mental yang dialami oleh mahasiswa PPKU IPB University dapat berkurang. Sekian dari pembahasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.